Saya, Pak. Siapa ini? Evisa Adekayanti, Pak. Kelas A. A. Evisa. Mana Evisa? Novia, Nurul, Anissa, Lulu, Nabila. Nggak ada Evisa? Oh, udah kan ya? Oh, emang belum ya? Udah apa belum sih? Coba saya ingat nggak nih? Oh, ini bu. Oh, astagfirullah. Salah ini. Salah folder. Maaf, maaf. Harusnya foldernya yang ini. Bukan, bukan. Nah, ya. Salah folder. Maaf. Evisa. Ini ya. Baik, judul adalah tinjauan fatwa DSN MUI tentang akad musyarakah mutanakisah terhadap pembiayaan balik. Balik apa nih balik? Oh, balik nama ininya, nama produknya ya. Iya, Pak. Sejenis Balik. KPR gitu, Pak. Oh, KPR. Oh, balik itu artinya rumah ya. Iya, Pak. Balik IB Amanah, studi kasus Bank. Nah, ini nanti di split aja ya, balik IB Amanah. Harusnya studi kasus ya, nyatetkan ya. Harap pegang catatan kan? Iya, Pak. Nah, nanti dicatat jadi seharusnya terhadap pembiayaan kredit perumahan rakyat ya. Baru studi kasus Balai IB Amanah Bank NTB Syariah gitu ya. Baik, Pak. Pembiayaan KPR studi kasus produk Balai IB Amanah studi kasus Balai IB produk Balai IB Amanah Bank NTB Syariah. Oke. Kemudian penulis ingin kaji bagaimana memiliki studi kasus Bank NTB Syariah adalah pengalaman menarik wajib. Oke, nah mungkin sedikit catatan ya, siapa tadi namanya? Evisa ya. Jadi sebelum Anda misalnya masuk ke ini ya, sebelum masuk ke nah ini masih undang-undang tahun 98 ya. Tolong diupdate lagi undang-undangnya. Rujukannya jangan dari sini lah. Jadi nanti Anda update lagi undang-undangnya itu yang lebih baru, yang undang-undang tahun 2008 yang memang khusus tentang syariah. Harus ambil dari situ. Kemudian itu satu untuk latar belakang. Kedua, kemudian di sini tolong Anda jelaskan lagi ya tambahan. Anda belum menjelaskan di sini ini format. Belum menjelaskan musyarakah mutanakisah. Apa kelebihannya? Apa kelebihan kekurangan? Terus bagaimana prospeknya ya kalau misalnya Anda baca di beberapa kajian. Baik, Pak. Ya. Jadi biar nggak langsung loncat. Ini kan tahu-tahu loncat ke oh enggak. Ini berarti taruh di sini nih. Taruhnya di sini. Nah, taruhnya di sini ya. Jadi jangan langsung tiba-tiba loncat gitu. Harus tahu dulu bagaimana ininya pembiayaan. Ininya apa namanya musyarakah mutanakisahnya. Kemudian kedua masih banyak masyarakat yang tinggal. Oke, personil komandan kisah belum diketahui.
belum diketahui sudah sesuai atau belum. Ini ya, nanti untuk statement ini agar itu ya, nanti mungkin perlu dilihat lagi, karena kan sebenarnya ini kan sudah ada DPS-nya tuh ya di bank tersebut. Ya, jadi mungkin yang B nggak usah lah ya. Atau mungkin kalaupun Anda musyarakah mutanakiso, Anda sampaikan saja bahwa musyarakah mutanakiso ini sebagai alternatif dalam pembiayaan perumahan. Jadi yang terutama yang ini nih, yang ini kayaknya kan tahu dari mana ya, apakah ini sudah sesuai atau belum. Harusnya sih kan kalau sudah sesuai atau belum dengan DSN, fatwa DSN harusnya kan ya memang sudah sesuai karena kan mereka punya DPS. Nah, jadi mereka punya DPS, diawasi DSN, sehingga kalau misalnya Anda bilang seperti ini, ya nanti agak mengkhawatirkan juga nantinya ya. Kalau yang ini oke. Taliwang Lombok ya, Iya Pak, Sumbawa Barat. bawa. Oh, beda pulau. Berdasarkan ini. Oh ya, kalau nggak salah ini saya kalau nggak salah ingat ya, yang kalau nggak salah pernah bilang di sana banknya itu hanya NTB Syariah ya, bank syariahnya ya. Iya Pak, BSI Ah, juga ada tapi beda pulau, nah iya, beda itu kabupaten. Anda bunyikan juga sekalian deh di latar belakang. Oh, baik Pak. Berarti di sini aja nih. Nih, beri informasi ini satu-satunya bank syariah di Pulau Sumbawa. Oke. Oke, jadi nanti masukkan juga di sini. Musyarakah Baik Mutanakiso Pak. satu-satunya bank syariah di Pulau Sumbawa. Kan lama kan kalau nyebrang pulau. Terus pembatasan masalah. Pembatasan masalah nggak begini ya. Pembatasan masalah itu berarti Anda itu hanya ya ada kata-kata bahwa ini hanya dilakukan di Bank NTB Syariah. Jadi bukan judul. Perumusan masalah bagaimana implementasi masalah, bagaimana tinjauan. Oke, oke. Persamaan perbedaannya sudah Anda jelaskan di sini belum ya? Oh, udah. Sudah Pak. Hmm. Oke, oke, oke. Perkataan penelitian. Nah, nanti untuk informasi ya, nanti informasinya bukan hanya dari Bank NTB Syariah, tapi siapanya. Misalnya kan entah bagian produknya kah, bagian pembiayaan, ya harus sedikit lebih spesifik lagi nantinya. Baik Pak. Daftar pustaka kayaknya yang penelitian terdahulu belum dimasukkan ya. Bagaimana Pak? Penelitian terdahulu belum dimasukkan ke dalam daftar pustaka ya. Oh, iya Pak. Oh, Nah, itu harus dimasukkan. Kemudian untuk urutannya itu harus sesuai update. baik Pak. Ya. Nanti untuk formatnya ya eh, lihat pedoman skripsi kita. Ada kan yang sudah dibagi? Oke, ada pertanyaan? Mungkin untuk sekarang belum Pak. Oke, baik. Oke, selanjutnya siapa lagi? Ayo, biar cepat selesai.
Udah bosan kan ketemu saya ya? Saya Pak. Apa ini? MZW Pak. Dewe nama? Yuliana. Wah, ini ada yang nyasar nih. Juliana. Transkripsi efektivitas pendayagunaan zakat. Oke. Kalau nggak salah kemarin ada yang Tangerang juga ya? Beda ya? Bedanya apa yang kemarin? Si Eka kayak analisis. Analisis. Oh, ini kota ya, kota Tangerang. Gimana langsung ya? Ini Ani belum dibahas, Hairun Nisa. Oh iya, beda ini, beda kabupaten. Beda apa wilayah? Beda wilayah sih nggak apa-apa lah. Aktivitas pendayagunaan zakat produktif terhadap usaha mikro mustahik. Oke, kata-kata seperti ini ya, misalnya kata penghubung dan itu jangan taruh di awal kalimat. Dan itu kan kata penghubung. Jadi dia harusnya ditaruh di tengah kalimat. Dapat memiliki 4 inovasi, berfungsional, melatih pelancaran kemiskinan menurut pangan. Dapat memutus lingkaran kemiskinan. Zakat benar-benar amanah kompeten sebaiknya bukan lembaga khusus. Bukan bahasa dari visi ini. Ini tahun salah satu Indonesia yang pusat industri. Pusatnya perkembangan industri yang terang mengapa masih banyak PPND hits. Ini footnote-nya kemana nih? Nomor 4 nih ya. BPS yang ambilnya ya. Nanti di ini footnote-nya hilang nih di bawah. Ini tambahin tuh, benerin nanti footnote-nya. Kabupaten dengan jumlah penduduk muslim. Nah. Oke, mungkin ya tambahan sedikit lagi ya di latar belakang. Saya pikir latar belakangnya juga udah cukup lengkap ya di situ. Mungkin di sini tambahkan lagi 1-2 paragraf tentang usaha mikro. Usaha mikro ya. Bagaimana usaha mikro ini bisa membantu ekonomi masyarakat khususnya masyarakat prasejahtera. Saya tinggalnya di Tangerang, Kabupaten. Iya Pak. Ini tambahin lagi 1-2 paragraf. Perlu sertakan footnote juga. Oke, masih banyaknya masyarakat merupakan pusat industri. Kurangnya, nah ini nih, kurangnya pemahaman Wistek dalam berwirausaha. Saya belum nemu nih di dalam latar belakang. Oh ini ada ya, produktif dan usaha. Nah, ini footnote-nya kemana nih ya? Nanti dalam buku pedoman zakat ini tambahkan footnote di sini. Tambahkan footnote.
Ya, kayaknya sih dari Anda kutip dari buku. Terus kurangnya pemahaman mustahik dalam berusaha, ini saya tidak menemukan di dalam latar belakang. Kalau ada, tolong tunjukkan ya. Kemudian ini juga tidak disinggung juga ya, nomor 2 dan 3 tidak ada di latar belakang. Jadi kalau ini ya, Anda harus menampilkan di latar belakang juga, selain tentang usaha mikro ini, tampilkan juga tentang kurangnya pengalaman mustahik dalam berwirausaha. Itu dari mana ininya, Anda ambil bahannya, apakah dari misalnya dari penelitian terdahulu, dari jurnal atau yang lainnya. Kemudian kurang adanya pendamping ahli. Nah, ini juga dari mana juga mengeluarkan statement ini. Pokoknya itu harus ada di latar belakang. Begitu ya. Iya, baik, Pak. Masalah pada organisasi produktif, bagaimana efektivitas, oke, mengetahui, oke. Tujuan itu tujuan disesuaikan dengan rumusan masalah. Misalnya tujuannya itu bagaimana pendayagunaan zakat, berarti tinggal bagaimananya itu, kata-kata bagaimananya ini nanti diganti ya, untuk mengetahui bisa, untuk menganalisis, untuk mengidentifikasi bisa, nanti tanda tanyanya dihilangkan. Jadi harus selaras, gitu ya. Gitu ya. Iya, Pak. Pertama, kajian pustaka. Persamaan perbedaan belum ya di sini ya? Iya, Pak. Ya apa? Ya udah apa? Ya belum? Belum. Metode penelitian, salah satu betina sistem turun jenis penelitian, deskriptif, kualitatif, menurut dari kasus. Pada Januari 2020. Mungkin Februari lah ya, ganti aja. Januari, nggak apa-apa deh Januari, boleh. Kan ditunjuknya bulan Januari, sama boleh kan. Tangerang, responden diambil dari keluarga mustahik yang menerima zakat produktif ya, nanti mungkin dijelaskan lagi. Zakat produktifnya adalah zakat yang di usaha mikro kan yang Anda jelaskan ya. Iya, Pak. Bab 1 nih ya, rapikan lagi nanti nih. Nah, ini sama dengan yang tadi. Kayaknya ini belum semua daftar pustaka dilengkapi ya. Yang Iya, di Pak. tinjauan pustaka belum masuk, lengkapi daftar pustakanya. Iya. Situs-situs dari website, semua itu harus Anda masukkan. Tanpa kecuali. Peraturan juga seperti itu. Kemudian ikuti buku petunjuk, buku pedoman skripsi. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Masih bingung di ini loh, Pak, metodologi penelitian. Metode kenapa metode? Gimana ya? Oh, apanya bingung? Yang sudah Kalau apa sih, Pak, mengukur efektivitas itu nggak apa-apa kan, Pak, pakai metode kualitatif, Pak? Nah, yang selama ini gimana dia? Yang penelitian yang Anda lihat? Kalau yang tadi tuh yang di kajian pustaka yang
mengukur efektivitas yang apa sih pendaya gunaan zakat pada aplikasi Simba itu dia pakainya kualitatif juga. Oh, tapi kan bukan berarti kan dalam kan sebagaimana yang pernah disampaikan di mata kuliah metodologi penelitian, misalnya itu suatu metode pakai kualitatif, bukan berarti tidak ada angka di situ kan. Pasti kan meskipun Anda wawancara ya, ini dalam kualitatif, pasti kan Anda tanya juga dong dulu misalnya ya, sebelum adanya program Basnas usahanya apa, sekarang usahanya apa, kemudian penghasilan sehari-hari berapa, kemudian ada perkembangannya itu berapa persen. Nah, itu menurut Anda kualitatif atau kuantitatif kalau seperti itu? Nanya-nanya seperti itu. Kuantitatif, Pak. Kualitatif. Kualitatif. Kalau hanya misalnya sekedar nanya ini bagaimana, berapa perkembangannya apa, bagaimana, nah itu sebenarnya masih kualitatif. Tapi kalau misalnya udah ngitung gitu ya, semuanya banyak data dihitung, kemudian pakai kuesioner, nah itu pakai angket ya, itu kuantitatif. Jadi kualitatif itu ya, perhatikan ini yang apa namanya masih salah di pemahaman kita. Kualitatif itu berarti tidak ada angka sama sekali. Dan bukan berarti kuantitatif itu disebut kuantitatif hanya karena ada angka. Pasti kan kalau misalnya seperti ini nih, coba lihatnya, penelitian mekanisme pengolahan zakat pada data belum dikenal. Kualitatif nih, dia kualitatif deskriptif ya, Anda perhatikan. Tapi dari sini dia bicara angka 33,21 berlebih 5,71 bukan 2014 28,81 berarti ada kelebihan 1,31 dan seterusnya. Nah, ini kan apakah berarti dia salah, dia kualitatif deskriptif? Ya nggak salah. Ada muncul angka itu kan bukan berarti dia kuantitatif. Itu kan kuantitatif itu kan sebenarnya kalau penelitian ya dari pola pikir sebenarnya. Jadi bukan berarti ada angka itu terus tahu-tahu jadi kuantitatif, tidak seperti itu. Ya kalau cuma nanya info kan berapa ininya perolehannya, masa tahu-tahu jadi kuantitatif karena seperti itu. Kualitatif itu ya, dan kualitatif itu bukan berarti itu seperti cerpen yang pokoknya seperti cerpen atau novel lah ya, yang semua isinya itu adalah cerita sampai habis. Tuh. Jadi kalaupun misalnya Anda mau ya wawancara kualitatif, ya ini pun juga seperti ini nih, Widino Priyadi nih. Tinggal Anda ikutin aja bagaimana dia analisisnya. Itu sih dari saya. Gimana, bisa menjawab? Baik, Pak. Ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Oh. Baik, yang lain silahkan. Ayo biar cepat selesai. Saya, Pak. Siapa? Iya, Pak. Sabila. Ya udah nanti antri dulu. Siapa tadi yang ngomong saya dulu? Saya Pak Salsabila, kelas B. Oh, ini. Oh, udah ada watermark. Itu kalau jangan kasih watermark dulu ya. Ini kayaknya di belakangnya ada watermarknya nih. Karena kalau pakai watermark itu berarti kan sudah jadi ya. Berarti nanti takutnya ya dikomentarin ya sama dosen pembimbing. Kalau saya sih nggak masalah sih mau watermark mau nggak watermark. Yang penting saya lihat ininya aja, lihat isinya aja. Sistem pengupahan ijaroh guru di Himpaudi DKI Jakarta dan perspektif ekonomi syariah. Oke, siapa namanya nih? Tan Sabila, boleh ceritakan ini kenapa Anda teliti ini, alasannya, kemudian ada masalah apa di situ dan nanti menelitinya bagaimana sambil saya baca. Silakan. Ini Pak, katanya sistem pengupahannya tuh nggak jelas gitu Pak. Kayak nggak teratur gitu. Jadi saya mau nyoba teliti aja. Nggak jelas, nggak teratur. Nggak jelas, nggak teraturnya seperti apa? Jadi kayak nggak setiap bulan tuh ada gitu loh Pak.
Kadang nggak ada. Ini apa sih? Gitu, Pak. PAUD. Iya, PAUD, Pak. Himpaudi apa? Himpaudi. Himpunan? Himpunan Pendidik dan Tenaga Anak Usia Dini. Ini sekolahan. Enggak kayak himpunan PAUD se-DKI Jakarta gitu, Pak. Oh, organisasi. Kak, bisa kayak gitu sih, Pak, ya. Organisasi berarti ya. Terus mereka ngantor hari-hari. Ngantornya di mana? Iya, ngantor gitu, ada kantor dinasnya gitu juga, tapi Pak, makanya kayak saya juga gitu loh, Pak. Di mana emang kantornya? Di Jatinegara, Pak, ada kantornya. Terus di sini Anda mau ngejelasin, tapi di sini belum ada nih info Himpaudi nih sebelum paragraf ini. Tahu-tahu misalnya tata cara pembayaran upah. Dari latar belakang tahu-tahu muncul Himpaudi. Masalah yang Anda tadi bicarakan tentang fakta-fakta di Himpaudi belum ada kan dijelaskan di sini. Iya, belum, Pak. Itu informasi dari siapa? Kenapa, Pak? Informasinya dari siapa? Ini, apa namanya, tante-tante saya banyak yang kerja di Himpaudi ini. Oh, oke, nanti jelaskan juga respondennya dari siapa. Jadi nanti jangan bilang tante-tante saya ya kalau ditanya sama penguji. Jadi menurut anggota yang terdaftar di Himpaudi gitu ya. Iya, Pak. Jangan kelepasan nanti bilang tante keluarga saya di situ, bilang aja nanti dari anggota-anggota Himpaudi ini. Fakta Himpaudi harap dijelaskan, Himpaudi ini apa, berdirinya kapan, tujuannya apa, kemudian informasi ya terkait dengan gaji itu berapa, nanti Anda jelaskan juga. Ya, Iya, Pak. baik. Zoom. Kemudian permasalahan, ini bukan identifikasi masalah nih, ini hanya judul. Identifikasi masalah itu adalah apa yang Anda ungkapkan barusan. Kalau misalnya tiba-tiba si siapa namanya Himpaudinya gajiannya tadi ya ijarohnya nggak jelas seperti itu, nah apakah itu harus jelaskan juga itu apakah masih bisa sesuai dengan kaidah fikih muamalah atau tidak? Itu ya. Nah, iya, Pak. Oke. Kemudian rumusan masalah bagaimana pengupahan Himpaudi, bagaimana analisis ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah. Ya boleh lah hukum ekonomi syariah. Tapi nanti dirapikan lagi ya ini penulisannya. Iya, Pak. Kemudian untuk tujuan masalah itu harus disesuaikan dengan rumusan masalahnya. Jawaban hukum Islam praktek kalau fikih Maisaro, metode digunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data diperlukan aplikasi wawancara, studi upah buruh, ya upah, persamaan perbedaan. Oh, ini persamaan perbedaan belum ya? Belum, Pak.
Tambahkan persamaan perbedaan. Metode penelitian. Kok ini ada metode. Pihak yang bersangkutan siapa nih? Pihak yang bersangkutan nanti Anda jelaskan lagi siapanya ya. Pengurusnya kah? Siapanya? Bersangkutan itu kan masih sangat relatif ya. Hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi syariah. Observasi. Oh, ini udah ya bendahara ya. Oke. Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, udah ya berarti. Ya, ternyata. Bukan Iya. iyalah ya, tapi adalah. Analisis data. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Pak. Nggak ada? Oke, baik. Baik, kalau gitu selanjutnya siapa? Syahnas, Pak. Kelas? Kelas B. Mana namanya? Ini ya. Oh, PDF. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli emas melalui aplikasi BSI Mobile. Oke, bisa tolong ceritakan kenapa Anda melakukan penelitiannya topiknya ini, kemudian ada permasalahan apa di situ, kemudian juga nanti metodenya itu seperti apa. Silakan. Saya pengen neliti ini, Pak. Dia udah benar DSN MUI-nya atau DSN MUI-nya udah sesuai apa belum? Nah, apa DSN MUI-nya? Gimana, Pak? Apanya DSN MUI-nya sudah sesuai atau belum? Iya. DSN MUI-nya? Iya, Pak. DSN MUI-nya? Sebentar, Pak. Aku buka iniannya dulu. Aduh. Terus aku juga pengen tahu proses mekanisme yang digunakan Bilangnya saya, jangan aku. Maaf, Pak. Saya juga pengen tahu proses mekanisme yang digunakan aplikasi. Yang itu yang DSN MUI-nya yang belum sesuai, maksudnya gimana? Mau ini Pak, mau mengetahui penerapan akad-akad jual belinya udah sesuai belum sama fatwa DSN MUI-nya. Oh, fatwanya. Oke. Terus? Sama mau tahu akad-akad apa aja yang ada di dalam jual beli emas itu online di aplikasi BSI Mobile. Oke. Terus? Oke. Kalau gitu saya kasih ini ya, mungkin masukan secara keseluruhan ya. Yang pertama ya, ini Anda catat ya. Ya, Pak. Yang pertama kalau dilihat ya secara keseluruhan, nah ini kan Anda cuma 8 halaman. Memang sih tidak harus banyak ya. Tetapi kalau dilihat memang belum lengkap, nggak ada daftar pustaka. Satu. Iya, Pak. Kedua, itu tidak ada footnote.
Nggak ada, Yang udah saya nggak direvisi. menemukan footnote sama sekali. Iya Pak, yang udah Ketiga, direvisi, diupload. ketiga ini tinjauan pustaka cuma 1. Harusnya kan Iya minimal Pak. 5, ya kan, Ah, kurang 4. Kemudian iya, pustaka. keempat gitu ya. Ini dari sebenarnya kalau dari tinjauan pustaka ya, saya juga nggak yakin sih apakah Anda paham atau tidak apa yang Anda tulis. Tapi di sini juga untuk diwawancara, ya lihat wawasan kebenaran sumber yang berkompeten di bidang penentuan kesesuaian syariah di bidang investasi emas. Ini siapa? Nah, ke keempat ya berarti ya. Tadi keempat, sekarang kelima ya berarti ya. Kelima, ya kan? Kelima ini sebenarnya kalau lihat dari latar belakang ini belum begitu kelihatan. Belum begitu apa namanya membahas apakah produk emas ini boleh atau tidak. Atau misalnya apakah misalnya boleh emasnya ini tidak tunai gitu ya. Tidak tunai itu kenapa? Anda belum ada mengelaborasikan misalnya mazhab-mazhab ini ya, mazhab atau pendapat-pendapat ulama yang bolehkan atau tidak membolehkan adanya jual beli emas ini. Nah, itu masih belum kelihatan di situ. Ya. Iya Pak. Ya, oke, kayaknya itu aja sih karena untuk lebih jauh PR-nya soalnya masih banyak. Ya, jadi lengkapi dulu aja yang ada, terutama tambah tinjauan pustakanya, masukkan footnote-footnote-nya, masukkan daftar pustakanya, dan tentukan siapa yang akan Anda wawancara ya terkait ini, apakah dari BSI-nya atau apakah dari DSN atau dari siapa, dan kemudian Anda juga harus meyakinkan ya di latar belakang bahwa memang penelitian ini bisa untuk diteliti. Iya Pak. Nah, ini kan ya. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada Pak. Oke. Dan dulu ya. Oke, silakan ada lagi. Ada pertanyaan? Halo, tadi siapa namanya? Sahnas? Hilang. Iya Pak. Enggak Ada ada pertanyaan? pertanyaan. Nggak ada. Ya, baik, benerin ya. Iya Pak. Oh nih, kelas B dan semua nih, udah pecah telur. Enggak, ada satu lagi, Siti Nuraini, ada nggak sekalian deh, kelas B? Nggak ada orangnya ya? Oh, nggak bisa nih. Ya, mohon maaf kalau nggak ada orangnya, saya nggak bisa nge-review. Siti Nuraini, coba saya cari namanya. Siti Nuraini ada nih, Siti Nuraini. Bisa dengar kita di sini? Siti Ada Pak, Nuraini. ini satu kamar sama saya. Oh, Assalamualaikum Bapak. lewat ini aja, ini siapa namanya? Oh ya, oke, ada. Mau sekalian nih biar kelar nih kelas B hari ini. Ya, tapi yang udah Siti di Nur. ini belum diupload gak apa-apa ya Pak yang itu. Iya, udah seadanya aja lah. Ini mau Iya nggak apa-apa. penerapan akad mudharabah mutlaqah pada produk deposito BSI di Bank Syariah Indonesia cabang Pondok Gede. Ya, tolong Anda jelaskan ya. Anda jelaskan tadi sama kenapa ingin meneliti ini, kemudian metodenya apa nanti ya. Permasalahannya itu ada masalah seperti apa, metodenya bagaimana, apakah pakai wawancara, tuh. Latar belakangnya kenapa Anda ingin meneliti ini. Silakan. Sebenarnya lebih ke pengen ini Pak, apa rumusan masalahnya penyaluran dana depositonya kemana seperti itu. Terus? Cuman saya masih belum nemu rumusan masalahnya kayak gimana lebih tepatnya gitu Bapak. Terus? Sama Terus? analisis sistem bagi hasilnya. Terus?
Ini kayaknya kasusnya sama ya kayak yang sebelumnya tadi ya. Yang pertama daftar pustaka itu tidak ada. Iya Ya footnote Bapak sih belum. sudah ada ya, tapi ya masih begitu-begitu ya. Tapi kok di sini tahu-tahu Iya Bank Pak. Syariah Mandiri nih. Nih, Bank Syariah Mandiri. Jadi masih kopas-kopasan sana sini. Iya. Kemudian kalau dilihat lagi ya, ini banyak yang bolong-bolong, kerangka pemikiran, bolong juga. Penelitian Ini kurang terdahulu juga jelasnya baru Pak. satu. Harusnya kan ada 5, masih kurang 4. Iya Kemudian Pak. ini kok latar belakang ada masukin pengertiannya Bank Syariah, produk-produknya Bank Syariah, cara menghitung special rate dan sebagainya. Ini kan mau ngejelasin latar belakang. Kalau ngejelasin latar belakang itu ya seperlunya aja apa yang ingin Anda jelaskan, apa yang ingin Anda bawakan. Ada masalah apa di situ. Itu yang dijelaskan. Jadi nggak perlu pakai teori-teori seperti ini kalau latar belakang. Itu ya. Jadi cuman ke intinya aja ya Bapak ya. Ya langsung inti masalahnya apa. Jadi fokus ke masalah apa, latar Dari belakang fokus apa. masalah. Iya. Jadi ya itu mungkin dibetulin dulu ya seperti yang kasus sebelumnya tadi yang barusan dibahas juga masih seperti itu, nanti dibenerin dulu karena ini kan nanti untuk UAS ya. Kemudian juga nanti akan diserahkan kepada calon dosen pembimbing Anda nantinya ya. Iya Bapak. Ya. Itu dibenerin dulu ya. Oke. Dan karena saya mau komentar lebih jauh ya, misalnya untuk bagaimana identifikasi masalah, rumusan masalah itu kan belum bisa. Kenapa belum bisa? Ya bikinnya aja masih begitu ya. Jadi ya mungkin sementara itu dulu ya. Oke, ada pertanyaan? Baik Bapak. Tidak Bapak. Ya. Bapak satu lagi kelas B. Ini Ola belum ya? Iya Pak. Ya oke sekalian. Siapa? Ola ini ya. Iya olah. Dan apa ini? Tapi tinjauan pustakanya masih kurang 3 Pak. Karena nyari yang untuk leasingnya itu agak ini untuk tahun terdekat itu masih kurang gitu Pak. Adanya yang pembiayaan murabaha dari bank syariahnya gitu. Ya nggak apa-apa sih. Analisis penerapan prinsip syariah pada hotel syariah menurut prinsip syariah pada hotel syariah. Salah upload ya Pak. Bentar Pak, bentar. Bukan yang itu. Nah, bukan yang ini. Bukan, bukan. Ini baru di... Salah file. Iya, iya Pak, bentar. Sambil nunggu deh yang kelas lain mungkin yang HSA atau MZW ada nggak? Bapak maaf, tadi yang Bapak tulis down punya Fani, Pak, bukan punya saya. Oh iya, ini berarti belum ya? Oke. Fani, ada Fani di sini. Fani ada? Fani. Oh, nggak ada orangnya. Oh, nggak ada orangnya berarti nggak, sayangnya nggak bisa saya itu. Saya review kan harus depan orangnya lah. Ani ada Ani Kamisa Ani. Ani, ada Ani doang nih. Nggak tahu Ani yang mana. Ani Kamisa. Ada di sini. Ada cuma Ani saja, Ani. Oke, siapa lagi? Kelas HSA. Ayo nih, HSA masih 5 ini. Yang ini udah belum ya? Nabila udah belum ya? Nabila Carisa. Ini udah belum? Halo? Halo? Halo?
Ada? Ayo, siapa lagi yang sambil nunggu siapa tadi ngupload file? Olah udah selesai, Pak. Oh, udah, oke. Oh, ya. Ini ya, baru. Apa file baru lagi? Oh, kredit bermotor syariah, kirain hotel. Analisis penerapan praktik kredit kendaraan bermotor syariah menurut Mamalah Elang Property. Ini ya, sebentar. Judulnya itu kan adalah kendaraan bermotor syariah, tapi namanya Elang Property. Jadi dia punya bisnis bermotor kredit kendaraan bermotor juga. Iya, Pak. Dia itu kan juga Sini dulu nanti gimana? Kenapa Anda meneliti ini? dia juga menyediakan untuk kredit properti dan juga kendaraan bermotor seperti itu, Pak. Jadi ada produk-produk lain juga gitu. Jadi nggak khusus bermotor aja. Terus kenapa Anda teliti ini? Karena kan leasing syariah kan masih sedikit ya, Pak. Dan juga di Indonesia itu mungkin hanya beberapa. Jadi masyarakat itu masih banyak yang terjebak di konvensional gitu, Pak, dengan bunga yang kayak gitu. Jadi kan kita mau meneliti ini leasing syariah bahwasanya kalau kredit bermotor itu bukan bisa loh di leasing syariah dan itu apa gitu. Oh. Habis makannya. Oke, ini bentar nih. Tapi sebelum itu, ini bahasanya bahasa yang lumayan ribet, Ini bukan bahasa yang baik dan benar ya, bukan bahasa baku. Ya mungkin gantilah ya bahasanya, jangan lumayan ribet, tapi apa enaknya ya? Kalau lumayan ribet ya, cukup rumit ya berarti ya. Syarat-syarat yang rumit, syarat-syarat yang panjang seperti itu, lumayan ribet ya bahasa kita ini ngomong ribet. Jadi itu bukan bahasa skripsi, itu diganti. Kemudian terus tahu ini dia syariah dari mana emang? Kan saya belum berkunjung ke itunya langsung ya, Pak. Jadi saya ngeliat dari websitenya, mereka bilang kalau ini tuh emang kredit yang berbasis itu dengan akad-akad syariah kayak gitu, Pak. Jadi di websitenya itu kayak digembar-gemborkan kalau ini tuh syariah gitu. Oh, mereka punya itu, saya ini sebentar. Jangan-jangan ini seperti yang perumahan tanpa bank gitu ya, atau seperti kredit tanpa bank, tanpa lembaga, kayak begitu bukan ya, yang alternatif begitu? Kayaknya gitu, Pak. Sepertinya gitu. Jadi mereka nggak melalui bank gitu, jadi langsung dari merekanya gitu. Iya, iya. Praktik pembiayaan berarti ya? Iya. Praktik pembiayaan bukan praktik kredit. Nah, ini kan sebenarnya kan Anda juga itu ya harus menyajikan informasi terkait dengan elang properti ini. Kalau dilihat ya dari nama-namanya sih ini bukan nama-nama lembaga keuangan ya. Apalagi lembaga keuangan yang sudah eksis. Dan yang Anda bilang juga tadi barusan, curiganya saya ini adalah seperti yang lembaga alternatif yang tanpa melalui melalui perizinan legal yang sebagaimana seharusnya. Misalnya kalau lembaga keuangan itu kan diawasi OJK, diawasi Bank Indonesia. Bisa jadi dia itu tidak diawasi OJK, diawasi Bank Indonesia. Nah, selanjutnya mungkin di latar belakang Anda lebih menjelaskan tentang Elang Properti Batam ini. Tentang Elang Mahkota Batam dan industrinya. Maksudnya industrinya itu yang ini ya, yang fenomena yang ada alternatif syariah, misalnya rumah tanpa bank, leasing yang ngaku syariah gitu ya. Sebenarnya ini sepertinya ngaku syariah kan ya, kalau Anda lihat ya, kalau saya baca sekilas ya nggak sih? Iya, Pak. Bukan yang seperti Adira Syariah gitu ya. Nah, coba Anda mungkin lebih detailkan di ini aja nih. Nah, secara aspek legal itu seperti apa? Ya, cari tahu lagi di situnya. Oke.
Nah, nanti kalau dilihat ya, saran saya mungkin lebih baik nanti identifikasi masalahnya lebih ke masalah aspek legalnya di sini nih. Aspek legal dari apakah halang mahkotanya itu memang benar sesuai syariah, apakah dia diawasi oleh lembaga keuangan, lembaga pengawas ya seperti OJK atau BI, kemudian bagaimana ininya, bagaimana perizinannya ya, mereka udah izin ke siapa aja, kalaupun mereka sudah eksis. Iya, Pak. Oke. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian nanti Anda jabarkan ya, manfaat teoritis dan manfaat praktis ya di situ. Oh ya, baik, Pak. Itu penelitian. Wawancara mungkin langsung kepada siapa ya, pihak manajemennya ya. Pihak manajemen dan nasabah. Oke. Pihak manajemennya. Karena security pun juga adalah pihak Elang Properti Batam juga. Kalau manajemen kan berarti yang mengatur itu semua. Nanti tambahin lagi ya ininya untuk pinjam pustakanya. Halo? Iya, Pak. Tinggal 3. Kemudian mungkin daftar pustaka juga nanti boleh tambah juga disesuaikan dengan jumlah kutipan di footnote ya. Dan daftar pustaka itu nggak ada yang kayak begini nih. Tahunnya kok masa masuk halaman juga. Ini kan bukan footnote ya. Tuh. Ada halaman 9, nggak ada halaman 9 gitu. Ini juga begini nih, bukan nih. Ini footnote ini. Jadi kalau mengcopy lihat-lihat. Dan nanti kok belum konsisten ya kelihatannya daftar pustakanya ya. Lihat panduan skripsi. Oke, ada pertanyaan? Itu kan saya ngambil dari kutipan buku, Pak, yang Kirk dan Miller itu. Jadi tetap tahunnya dan itunya enggak ini. Kalau bisa sih kalau bisa Anda harus cari aslinya juga. Oh gitu. Baik, Pak. Ada lagi? Insya Allah sudah, Pak. Oke, baik. Baik nih, kelas B sudah nih. Dan oke, apa lagi? Ayo, kelas SA, MCWC. Ditunggu.
Halo. Nih, ada yang belum. Anissa Nadiaswari. Laili, Maitama, Nabila. 1, 2, 3, 4. Anika Misa sama Fani tadi ya. Ayo, mana orang-orangnya nih?
Baik, apa masih ada pertanyaan? Kalau misalnya ini ya karena beberapa orang tidak menyahut ya, jadi nanti mungkin akan saya berikan catatan ya, mungkin saya catatan aja di sini deh. Jadi nanti insya Allah paling lambat mungkin minggu depan. Jadi nanti untuk minggu depan Anda nanti akan diteruskan oleh Bu Dekan ya. Siapa tahu nanti akan sekalian dibahas ya oleh Bu Dekan bagi yang belum. Baik, halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Baik, Pak. demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kuliah ini ya dapat berguna bagi Anda semua, lancar untuk menyusun skripsinya. Mohon maaf jika dalam penyampaian atau misalnya dalam hal materi ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa nanti di pertemuan selanjutnya. Saya izin pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak.